Oke, baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Kami sendiri dari kelompok 4 ada jumlah 6 orang. Saya sendiri Datuk Muhammad Rapli dan rekan-rekan saya Endro Kusmita Sari, Andra Debira Mitania, Adi Ruansyah, Lisa, Amanda Salsa. Oke, baiklah, kami akan menjelaskan tentang materi-materi kami satu persatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik adalah kerangka kerja ekonomi jangka panjang terjadi. Teori ini berfokus pada peran moral, tenaga kerja, dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada awal abad ke-18 sampai 19. Yang berfokus pada bagaimana pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri untuk mencapai keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Teori klasik berasumsi bahwa manusia rasional yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka juga berfungsi bahwa pasar bebas adalah mekanisme yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan. Nah, diperkenalkan oleh Paul Samuelson, menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengembangkan sektor atau komoditas dengan potensi tinggi suatu wilayah. Teori ini menyatakan bahwa dengan modal yang sama, sektor-sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinergi antar sektor diperlukan agar pertumbuhan satu sektor lainnya menciptakan efek positif pada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian saya akan menjelaskan teori basis ekspor Richardson. Nah, dikembangkan oleh Harry W. Richardson, membagi aktivitas ekonomi menjadi dua. Yang pertama itu teori basis dan sektor non-basis. Sektor basis terdiri dari kegiatan yang berorientasi ekspor, sedangkan sektor non-basis melayani kebutuhan lokal. Teori ini berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama ditentukan oleh sektor basis, karena ekspor adalah satu-satunya faktor eksogen yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, peningkatan ekspor akan berdampak positif pada sektor-sektor lainnya melalui efek pengganda atau multiplier effect. Baik, saya akan menjelaskan tentang model pertumbuhan interregional. Model pertumbuhan interregional memberikan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika ekonomi antar wilayah. Dengan memahami model ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pengembangan sektor-sektor produksi. Pengembangan sektor-sektor produksi ialah untuk kunci mendapatkan suatu pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara dengan meningkatkan suatu produktivitas dan inovasi dalam sektor produksi. Maka akan tercipta lapangan pekerjaan yang sangat baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya saing suatu negara di pasar global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya. Materi saya itu tentang kebijakan umum pengembangan wilayah. Kebijakan umum pengembangan wilayah itu ialah suatu kebijakan yang mempunyai target atau sasaran tentang wilayah dan daerah tersebut, yang bertujuan untuk membangun suatu inovatif dan kreasi dalam daerah itu tersebut. Contoh-contohnya itu membuat produktif dalam suatu daerah dan wilayah tersebut. Jadi pengembangan wilayah itu mempunyai suatu yang berada di daerah tersebut agar untuk mencapai tujuan dan target dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Oke, baiklah, inilah hasil karya kami MyMap yang bermateri tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa terinspirasi atau bisa menambah wawasan ilmu yang lebih luas. Materi-materinya sudah kami jelaskan dan kami ada posisi masing-masing. Semoga yang ini bisa bermanfaat. Terima kasih. See you next time. See you.